Arya jagat ya ditulinggahan beksa ngestoake dawuh. Nuwun Kangmas Mbak Yu, ngiran ringgit purwa kanthi cariyos Bambang Pramusinta. Sesarengan Ki Dalang Narata Sabda sampun panjenengan pidhangetaken. Mugia dados panglipur saha saged nguri-nguri kabudayan Jawi ingkang agung. Kata sanget topeling ingkang sagedipun pundhut minangka tuladha ingkang sae. Sampun titi wancinipun kula Lika ugi duri pamit. Matur nuwun kawigatosanipun. Wondene RSK enggal mandhap saking udara lan samangke saged gabung malih antawis tapu gangsal. Pramila sugeng istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Suaraku terus. Marilah kita mencipta sejenak, seraya berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin al akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma binurika ihtadaina wa bifadlika istaghnaina wa bika asbahna wa amsayna dhunubuna baina yadaik nastaghfiruka wa natubu ilaik ya Hannan ya Mannan. Ya Allah, dengan cahayamu kami mendapat petunjuk, dengan anugerahmu kami telah merasa cukup, dengan segenap pertolonganmu kami menapaki hari-hari kami baik siang maupun malam. Akan tetapi dosa-dosa kami senantiasa tak pernah luput dari pandanganmu. Oleh karenanya kami memohon ampun dari Engkau serta kesediaan Engkau menerima taubat kami. Tuhan, ampunanmu lebih besar dari dosa dan kesalahan kami, dan kasih sayangmu lebih kami harapkan daripada amal, perbuatan dan pengabdian kami. Ya Allah, Engkaulah penggenggam 7 lapis langit,
7 lapis bumi. Genggamlah kami dengan bimbinganmu, sebagaimana telah engkau berikan pada para hambamu yang engkau pilih. Tunjukkan pula pada kami jalan orang-orang yang engkau ridhai. Wahai Allah, di hadapanmu kami bersimpuh mengharap belas dan kasih sayangmu. Maka kasihanilah kami dengan rahmatmu, sehingga kami memiliki semangat untuk melanjutkan kembali langkah perjuangan dalam melayani masyarakat kami atas izin dan ridhamu. Di malam ini, atas ridha dan perkenankanmu, kami mengakhiri kegiatan penyiaran publik di Radio Suara Kudus FM. Maka bimbinglah kami, agar apa yang kami hasilkan pasca kegiatan ini betul-betul dapat membawa berkah dan manfaat di masa-masa yang akan datang. Ya Allah yang Maha Memberi, kami tengadahkan tangan kami guna mengharap pemberian-Mu yang seringkali kami tidak memiliki kekuatan untuk mensyukurinya. Ya Allah, tetapkan hati dan langkah kami dalam melanjutkan keistiqomahan perjuangan melayani rakyat kami. Jauhkan kami dari apapun yang dapat membuat kami menyesal kelak di hari kiamat. Ringankanlah bagi kami dari beban dosa-dosa masa lampau, dan anugerahkan kepada kami kehidupan orang-orang yang mulia di sisi-Mu. Ya Allah, kami bersimpuh hanya kepadamu. Izinkan kami kembali ke hadirat-Mu bersama setetes amal di ujung umur kami yang baru lalu. Tuhan Maha Pemurah, kami hanya sedikit zarrah yang senantiasa terbenam lumpur dusta, nista serapah, insan angkuh tapi rapuh menunaikan ibadah. Ya Rabbku yang Maha Baik lagi Maha Adil, lapangkan kami menuju pintu surga-Mu. Lapangkan sisa umur kami untuk kembali ke jalan-Mu. Ridhai dan terangi mata hati kami kembali bersujud kepadamu. Ya Rabbi, ampuni dosa kami, terimalah sujud kami, ringankanlah ujian kami guna melanjutkan kembali pengabdian kami ini. Amin ya Rabbal Alamin. Radionya Kudus. FM Suara Kudus, radionya Kudus. Suara Kudus.
hening cipta sejenak, seraya berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin al-akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma binurika ihtadaina wa bifadlika istaghnayna wa bika asbahna wa amsayna dhunubuna baina yadaik nastaghfiruka wa natubu ilaik ya Hannan ya Mannan. Ya Allah, dengan cahayamu kami mendapat petunjuk, dengan anugerahmu kami telah merasa cukup, dengan segenap pertolonganmu kami menapaki hari-hari kami, baik siang maupun malam. Akan tetapi dosa-dosa kami senantiasa tak pernah luput dari pandanganmu. Oleh karenanya kami memohon ampun dari Engkau, serta kesediaan Engkau menerima taubat kami. Tuhan, ampunanmu lebih besar dari dosa dan kesalahan kami, dan kasih sayangmu lebih kami harapkan daripada amal, perbuatan, dan pengabdian kami. Ya Allah, Engkaulah penggenggam 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Genggamlah kami dengan bimbinganmu, sebagaimana telah Engkau berikan pada para hamba-Mu yang Engkau pilih. Tunjukkan pula pada kami jalan orang-orang yang Engkau ridhai. Wahai Allah, di hadapan-Mu kami bersimpuh mengharap belas dan kasih sayang-Mu. Maka kasihanilah kami dengan rahmat-Mu, sehingga kami memiliki semangat untuk melanjutkan kembali langkah perjuangan dalam melayani masyarakat kami atas izin dan ridha-Mu. Di pagi ini atas ridha dan perkenankan-Mu, kami memulai kegiatan penyiaran publik di Radio Suara Kudus FM. Maka bimbinglah kami agar apa yang kami hasilkan pasca kegiatan ini betul-betul dapat membawa berkah dan manfaat di masa-masa yang akan datang. Ya Allah yang Maha Memberi, kami tengadahkan tangan kami guna mengharap pemberian-Mu yang seringkali kami tidak memiliki kekuatan untuk mensyukurinya. Ya Allah, tetapkan hati dan langkah kami dalam melanjutkan keistiqomahan perjuangan melayani rakyat kami. Jauhkan kami dari apapun yang dapat membuat kami menyesal kelak di hari kiamat. Ringankanlah bagi kami dari beban dosa-dosa masa lampau, dan anugerahkan kepada kami kehidupan orang-orang yang mulia di sisi-Mu. Ya Allah, kami bersimpuh hanya kepadamu. Izinkan kami kembali ke hadirat-Mu bersama setetes amal di ujung umur kami yang baru lalu. Tuhan Maha Pemurah, kami hanya sedikit zarrah yang senantiasa terbenam lumpur dusta, nista serapah, insan angkuh tapi rapuh menunaikan ibadah. Ya Rabbku yang Maha Baik lagi Maha Adil, lapangkan kami menuju pintu surga-Mu. Lapangkan sisa umur kami untuk kembali ke jalan-Mu. Ridhai dan terangi mata hati kami kembali bersujud kepadamu. Ya Rabbi, ampuni dosa kami, terimalah sujud kami, ringankanlah ujian kami guna melanjutkan kembali pengabdian kami ini. Amin ya Rabbal Alamin. Radionya Kudus. FM Suara Kudus, radionya Kudus. Mutiara Doa. Menurut riwayat Bukhari yang bersumber dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, bahwasanya apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur, beliau membaca doa seperti berikut.
sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diterimanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah menghidupkan kami kembali sesudah mematikan kami, dan kepadanya lah kami kembali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara doa dipersembahkan oleh 88 FM Suara Kudus, radionya Kudus. Radionya Kudus. FM Suara Kudus, radionya Kudus. Untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saatnya kita ikuti Mimbar Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali ta'lim kita ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, baik yang pagi ini berada di studio maupun yang berada di kediaman masing-masing, serta yang berada dalam perjalanan, mari kita bersyukur kehadirat Allah yang telah menyampaikan niat kita pagi ini melanjutkan kaji kita tentang surah Al-Baqarah ayat 238 yang kemarin belum selesai. Ya, mari dengan mengharap hidayat inayat Allah, kita lanjutkan kaji kita dengan ayat yang ke-238 ini. Kemarin kita baru sampai kepada memelihara sholat dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya urusan jasmaninya yang disebut khusyuk, tapi juga urusan rohaninya yang namanya khudu'. Khusyuk dan khudu' ini bisa manunggal. Kemana setelah manunggal barulah diarahkan sesuai dengan bunyinya bacaan dalam sholat. Kemarin begitu kan? Nah, itu namanya mendirikan sholat. Baiklah, sekarang di situ diterangkan hafidhu alas salawat. Alas salawat, salawat. Yang dimaksud salawat di sini apa? Sholawat itu jamak dari sholat, plural dari sholat. Sholat dimaksud sholat di sini apa? Para ulama sudah ittifaq, sholat di sini maksudnya sholat fardu, sholat wajib, sholatul maktubah, sholat wajib yang 5 waktu, sholatul khamsah, termasuk sholat Jumu'ah. Sholat apa? Sholat Jumu'ah ini. Ya. Jadi yang disebut sholawat di sini sholawat 5 waktu, sholat 5 waktu dan sholat Jum'ah. Ini. Sedang yang dimaksud kalimat as-sholatul wusta. Nah, sholat sudah jelas sholat. Wusta itu apa? Wusta itu adalah yang pertengahan. Wusta artinya pertengahan. Apa itu wusta? Pertengahan. Baiklah, kita kembali. Baik sholat yang 5 waktu maupun sholat yang disebut sholat wusta itu
Disuruh oleh Allah menjaganya, memeliharanya dengan baik-baik, tata lahirnya maupun tata batinnya, jasmaninya dengan khusyuk, rohaninya dengan khusyuk. Sekarang kupasan lebih jauhnya kembali pada kalimat hafidhu ini. Banyak para ulama ingin membongkar. Ingin apa? Membongkar rahasia yang terdapat dalam kalimat ini. Hafidhu ini. Dan ternyata ulama di dalam memahami, membongkar lafaz hafidhu ini, pendapatnya tidak sama. Tapi ingat bahwa pendapat yang berbeda ini bukanlah pokok atau bukan dasar perpecahan. Dan bukan pula dasar untuk menimbulkan keraguan, bukan. Bukan begitu. Upaya dari para ulama menggunakan daya fikirnya membongkar isi lafaz hafidhu ini hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya, jangan dijadikan pokok atau dasar atau sumber perpecahan umat. Tapi itu jadi khasanah, jadi kekayaan pengertian daripada umat Islam. Yang satu menyempurnakan yang lain. Berbeda pendapat itu tidak semuanya bertentangan, adalah teman berpikir, teman menyelesaikan permasalahan. Nih, pendapat yang pertama menyatakan bahwa kalimat hafidhu ala sholawat itu menunjukkan kalimat lafaz musyarakah. Lafaz musyarakah itu menunjukkan bahwa yang namanya sholat di sini yang diperintahkan untuk dipelihara, dipelihara secara keseluruhannya. Dipelihara keseluruhannya. Seperti tadi di depan dikatakan, dibaca, dipelihara syaratnya, rukunnya, khusyuknya, khudu'nya. Nah, itulah. Apalagi dijaga pula hasilnya. Kalau tadi kan baru khusyuk, khudu' kan gitu. Sekarang apa hasilnya? Asarnya. Apa? Asarnya, indreknya. Kesannya bagi orang yang melakukan sholat harus berwujud akhlak pribadi yang baik ini. Nah, apabila orang sudah demikian melakukannya dengan baik, insya Allah Allah pun akan memelihara orang yang sholat. Ini maknanya begitu. Kalau kamu sudah memelihara sholatmu dengan baik-baik, maka Allah pun akan memelihara kamu dengan baik. Itu di situ terdapat perjanjian Allah kepada hambanya. Hanya di sini janjinya itu disembunyikan, mahdzuf. Mereka para ulama yang berpendapat begini dengan menunjuk di antaranya surat Al-Baqarah ayat 152 yang dulu pernah kita pelajari, yaitu apa? Fadhkuruni azkurkum. Nah, gitu kan? Fadhkuruni, kemudian atau maka hendaknya kamu beringat zikir kepadaku. Azkurkum, niscaya aku ingat kepadamu. Loh, kalau kamu ingat kepadaku, aku juga ingat kepadamu. Kalau kamu memelihara sholat itu, nanti aku juga memelihara kamu. Maknanya begitu. Maka disuruh, diperintahkan sholat dijaga baik, nanti kamu dijaga oleh Allah. Ini satu apa ya namanya, satu gaya, satu uslub dan targib susunan di dalam bahasa Al-Quran yang demikian indahnya. Indah didengar dan indah dirasakan dalam jiwa, dalam zuknya itu terasa sekali. Itu. Sehingga di sini tidak hanya merasakan indah dengan perasaan, dengan emosinya, bukan hanya sekedar rasa seni, tapi akalnya pun jalan. Isi yang besar di dalam firman Allah ini, bahwa perbuatan baik yang kita lakukan hakikatnya tidak sia-sia.
akan diimbangi oleh Allah. Bahkan imbangannya lebih daripada apa yang kita perbuat itu. Coba lihat dalam surat Al-Baqarah pula ayat 40. Ya, ayat 40. Dan Allah berfirman wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ya, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Yaitu wa aufu bi ahdi, sempurnakan olehmu bi ahdi, terhadap janjimu kepadaku. Ya, apa? Ufi bi ahdikum, niscaya aku sempurnakan janjiku kepadamu. Loh gitu loh. Begitu ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Jadi, kita gali lebih jauh kalimat hafidhu itu demikian. Nah, dikatakan Allah akan memelihara kita. Kalau kita menjaga sholat dengan sebaik-baiknya, Allah pun akan menjaga kita dengan sebaik-baiknya. Tapi ingat, menjaganya Allah pada kita bukan kayak ya bukan seperti apa ya, bukan seperti ayah menjaga anaknya, bukan seperti guru menjaga muridnya, bukan seperti raja menjaga rakyatnya, bukan seperti polisi menjaga pembesarnya. Bukan. Itu urusan manusia. Ini urusan manusia dengan Allah. Kalau tadi urusan manusia dengan manusia, ini urusan manusia dengan Allah. Lalu yang dijaga apa? Yang dijaga rohaninya, yang dijaga batinnya ini. Loh, jasmaninya dijaga tapi rohaninya nggak dijaga, ya tetap melompat kok, Mas. Jasmaninya dijaga di pagar, dikunci, tapi rohaninya nggak dikunci, nggak dijaga, buat kunci palsu kok. Ya Mbak Yoko ya. Nah, iya, lompat. Coba berapa kali itu beberapa lembaga pemasyarakatan kebobolan. Padahal dijaga orang, ya toh, dijaga tembok, dijaga pagar kawat, dijaga jeruji, tapi gara-gara hatinya nggak terjaga, lompat. Nah, jadi dijaga batinnya. Nah, dijaga hatinya supaya apa? Dijaga, dipelihara oleh Allah. Meskipun ia sendirian, orang yang menjaga sholat, ia tidak merasa sepi. Ini orang yang sholatnya baik, meskipun sendirian, ia tidak merasa sepi. Kenapa? Ada Allah. Itu loh. Ya. Dia tidak merasa susah, meskipun memang sedang susah. Coba toh, sedang susah, tapi tidak merasa susah. Itu dijaga oleh Allah. Angel loh, sedang susah kok tidak merasa susah. Coba toh, sedang ngantuk tapi nggak merasa ngantuk. Bangun pagi-pagi, pagi-pagi ke RKM apa ya toh, sedang ngantuk lagi tidak merasa ngantuk. Itu loh lah, itu loh. Dijaga demikian ini. Coba toh, ia tidak merasa takut meskipun bahaya sedang di depan hidungnya. Ia tidak merasa takut. Kenapa? Yang ditakuti cuma Allah. Ya yakin kok, biar macan di depan dia apa, ya akan yakin. Kalau memang belum saatku mati, ya Allah ya Rabb, tentunya Engkau yang akan mengusir macan ini. Tapi kalau memang takdirku harus diterkam macan ini, Engkau juga yang menentukan. Aku ridho dan rela, tapi beri kesempatan aku untuk melawan macan ini. Ini lebih-lebih macan Palembang. Kan gitu loh. Macan tutul ya. Macan tutul tuh macan ditutul-tutul. Baik, udah ya. Inilah bahaya di depan, tapi dia tidak takut, penuh pasrah kepada Allah. Tapi pasrahnya disertai ikhtiar, dengan struggle, dengan perjuangan. Begitu ya. Ia tidak merasa lemah meskipun badannya sedang tidak berdaya.
Dia tidak merasa lemah. Coba jasmaninya menempel bumi, tapi karena rohaninya dijaga oleh Allah, melambung tinggi ke langit, mendekat Allah. Orang sholat kan begitu, buminya, badannya di bumi, nempel bumi, hatinya langit. Itu maka as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Supaya kita dididik tahu kenyataan di bumi, tapi juga ngerti kenyataan di sana di langit. Jangan terlalu lengket dengan bumi. Lengket dengan bumi ini, ya Allah ya Rabb. Ya. Kita kan selalu dilatih begitu. Dari pagi subuh naik ke langit, selesai subuh nempel bumi lagi. Begitu zuhur diangkat lagi ke langit, kan gitu. Jangan terlalu nempel di bumi ini. So, dulu sudah pernah loh ya, beberapa bulan lalu saya katakan. Nanti habis zuhur lengket lagi dengan bumi, urusannya macam-macam. Habis zuhur mikir kolak pisang, gitu, nah. Mie ayam, gitu. Ada yang ngajak ke lembur kuring, gitu. Macam-macam pikirannya. Lah habis begitu masalah naik lagi ke langit ke asar, sholat asar, naik lagi. Habis asar macam-macam lagi pikirannya. Maunya mainin karet, mau tenis, karetnya maunya dimainin, akhirnya ia dimainin karet. Karetnya ke sana, lompat ke sana. Karetnya nubruk, backward nubruk. Niatnya mainin karet, akhirnya dia dimainin, kan gitu. Itu. Akhirnya naik lagi maghrib. Itulah. Allah ya Rabb. Begitu malam tidur, kalau malamnya bangun lilir. Lilir itu apa tuh ya? Mendusin terus bangun. Jangan lengket ke kasur. Ke menghadap Allah, sholat malam, kan gitu. Nah tapi saya nggak bisa kok Mbak Yu, ada apa sih? Halangan. Saya bangun malam-malam juga bangun tapi halangan. Ya duduk, ambil air wudhu, apa? Berdoa, ya Allah ya. Meskipun yang berhalangan berdoa didengar oleh Allah. Sudah nggak sholat, nggak doa, sulit tidur juga sulit. Kan gitu. Bangun dong, itu. Bangun ya Allah ya Rabb. Oh alah, lim ketawamu itu loh ya. Jadi begitulah ibu-ibu bapak-bapak yang saya hormati. Mengapa kok begitu? Bahaya tidak takut, sepi tidak merasa sendirian, sendiri tidak merasa sepi, susah tidak merasa susah. Kenapa? Karena ikhlas ini loh. Yang dituju ridha Allah. Salat itu ibadah, ibadah jiwanya niat, niat jiwanya ikhlas. Ini orang kalau sudah ikhlas, yang jauh serasa dekat, yang berat serasa ringan, yang sulit serasa mudah, dan ini dilindungi oleh Allah. Jane mono ya loro loh, mestinya sakit. Ini ora dirasa. Itu yang dituju ridho Allah. Bolak-balik dipaido. Belum sembuh, gitu kan? Nyobat, gimana? Nah kalau saya ndak ngaji nanti ya. Nah, ya Bismillahirrahmanirrahim aja. Inilah ibu-ibu yang terhormat, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Orang kalau betul-betul memeriahlah sholat itu akan dijaga, dipelihara oleh Allah. Allah semacam ini. Besok sampai matinya dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Lihat dalam satu hadis ya, yang berasal dari Abdullah bin Amru bin Al-As, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Tabrani dalam kitab Al-Kabir, menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pada suatu saat, pada suatu hari beliau menyebut-nyebut tentang sholat. Apa sabdanya? Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Artinya apa? Man hafadha 'alaiha, barang siapa orangnya yang memelihara atasnya, yaitu memelihara atas sembayang-sembayang itu, kanat lahu nuron, adalah baginya nur, cahaya, wa burhanan, bukti, wa najatan, dan keselamatan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dipelihara oleh Allah. Nur, cahaya dari Allah, tuntunan hidayah dari Allah, tindakannya dituntun oleh Allah. Dipelatok sana, pelatok sini. Orang kan gitu kan? Seret sana, seret sini. Terus wa burhanan, dan memberi bukti saksi akan kebenaran apa yang ditindakannya. Ini wa najatan, dan keselamatan nanti lebih nyata yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Itu dijaga oleh Allah. Nanti ruhnya keluar juga dijaga oleh Allah. Jangan sampai malaikat menyakiti waktu disakiti. Ada yang dicabut sambil dikebuki. Nah, dulunya dia suka ngebuki perasaan orang. Di sini. Wa malam yuhafid 'alaiha, dan barang siapa orangnya yang tidak memelihara solat itu, lam takun lahu nuran, maka tidak ada baginya cahaya, wala burhanan, dan tidak ada bukti bahwa dia menunjukkan orang yang benar dan baik. Tidak ada buktinya. Wala najatan, dan tidak ada keselamatan baginya. Wa kana yaumal qiyamah, dan nanti mereka adalah di dalam hari kiamat, ma'a Qarun, bersama-sama dengan Qarun, wa Fir'aun, dengan Fir'aun, wa Haman, wa Abi bin Khalaf, dan bersama dengan Ubayy bin Khalaf. Qarun itu orang yang kaya pada zaman Fir'aun, ya, sombong, kaya, sombong, takabur. Diingatkan Nabi Musa nggak mau, malah ngomong, bisanya saya kayak begini kan kena ilmu saya, keuletan saya. Loh, sayanya saja yang kelihatan. Allah yang besar nggak nampak, sombong bener. Akhirnya ia ditenggelamkan, bangunannya, rumahnya belesek ke bumi. Plek. Ayo sekarang, sayanya mau apa kamu? Gitu kan? Fir'aun juga begitu sombongnya. Akhirnya dibelebek ke Laut Merah, Red Sea. Gitu selanjutnya. Begitu. Siapa lagi di sini? Haman. Haman itu ya seorang ya pejabat gitu, pegawai waktu itu zaman Fir'aun, yang ya terlalu memperhatikan ya orang-orangnya saja, tapi kepada Allah tidak memperhatikan. Akhirnya juga tidak diperhatikan oleh Allah. Nah, inilah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati dan yang berbahagia. Hati-hati deh kepada orang-orang yang sikapnya begitu, dan kita hati-hati di dalam sholat, hendaknya dipelihara benar. Ya, jangan sampai sholat itu dianggap remeh, ya toh. Ruku udah kuning enggak, putih enggak. Baunya sampai habis punyanya cuma satu, kering di badan. Ya jangan dong. Ya barangkali kalau ada yang punya mau kena satu, ya sudah deh, nyicil di RKM. Ada kan ya? Ada. Sini ada yang ngadakan, saya nyicil bu supaya punya dua, satu dicuci, satu dipakai, terpelihara 3 hari. Sudah kelihatan kotor apa tidak kalau sudah 3 hari dicuci. Begitu bu, jangan kalau belum apa belum terasa rodo mampu kalian, jangan begitu dong. Apalagi ibu-ibu kadang-kadang kan ininya masih basah, rambutnya basah, aja kan gitu kan. Habis sudah selesai kan nggak lempit lagi, basah lempit. Udah kira apa enggak? Sedap katanya. Nah itulah ya, dijaga baik sarungnya pak ya. Nah dijaga, kalau bisa siapkan baju sendiri, sarung sendiri yang untuk
sholat. Nah, ya untuk tidur, ya untuk sholat. Nah, jangan. Siapkan pecinya. Peci yang baik kalau kondangan maksudnya. Kalau untuk sholat peci yang bundar enggak datangnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana orang ini? Ya? Lo ada, lo mau menghadap Allah, wah, sak cukupnya. Begitu mau pergi ngaji, wah, peci yang ada kembangnya, wah. Oh, ala Pak Abdul Razak, itulah ya. Aduh, peci yang ganteng itu, ya toh. Bajunya yang sendiri, apalagi kalau mau sholat malam khususkan untuk ini. Dijaga baik, jangan ya. Sok ketemunya aja, ya, jangan ya. Mau seketemunya aja, nggak mau. Nah, baiklah, kiranya pagi ini sampai di sini dulu. Besok pagi kita lanjutkan. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara doa. Menurut riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak memasuki kamar kecil, beliau membaca doa seperti berikut. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan betina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara doa dipersembahkan oleh 88 FM Suara Kudus, radionya Kudus. Radionya Kudus. 88 FM Suara Kudus, radionya Kudus. Sebuah cerita yang syarat akan makna kehidupan. Cermin, cerita motivasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Mas Bayu. Hai. Begitu pentingnya kekuatan tekad. Tanpa tekad yang kuat untuk mengubah nasib dengan berjuang mati-matian, tidak mungkin nasib bisa meraih kesuksesan seperti hari ini atau hari kemarin. Cermin, cerita, motivasi, dan inspirasi di 88 FM Suara Kudus, radionya Kudus. Ada Tiffany yang seperti biasa akan temani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Kali ini hadirkan cerita berjudul Percikan Api. Kisahnya, selesai tembang. Mbah, wes 2024 kok isih ndungokno radio. Rumangsamu radio ora hebat nonang. Pengen ndungokno lagu, langsung iso request. Berita wes mesti up to date saben dina. Golek kanca, iso salam-salam ambil pendengar liyane. Eleng ra yen jamanmu isih TK, melu siaran nyanyi-nyanyi nek radio ta.
sampai saiki isih ono nang. Iya to, Mbah? Iya, info apa wae sing manfaat ono ning radio. Lan canggihe radio saiki iso didungokno lewat streaming online radio. Malahan ono sing wis live ning media sosial lho nang. Tak kira ketinggalan zaman. Jebul up to date yo, Mbah. Radio adalah sumber informasi yang dapat membentuk pandangan kita dan menyatukan komunitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 88 FM Suara Kudus, radionya Kudus. 88 FM. Suara Kudus, radionya Kudus. Cermin, cerita motivasi dan inspirasi. ...88 FM Suara Kudus, radionya Kudus. Percikan api. Kisahnya, seorang pemuda miskin memenuhi panggilan kerja yang mendesak dan sesegera mungkin. Dia ini harus menempuh perjalanan cukup jauh keluar kota. Dia tahu mobil tua yang dimiliki sebenarnya tidak layak digunakan untuk perjalanan jarak jauh. Tetapi keadaan memaksanya, sehingga diputuskan tetap berangkat dengan mobil tua itu. Di tengah perjalanan yang sepi, senja berselimut kegelapan, diiringi hujan yang turun dengan deras. Tiba-tiba yang dikhawatirkan terjadi. Setelah beberapa kali terbatuk-batuk, mesin mobil akhirnya mati. Segala usaha yang serba terbatas telah dilakukannya, tetapi sia-sia belaka. Mobil itu tetap terdiam, dikelilingi kegelapan malam, hujan, dan badai yang terasa semakin tidak bersahabat. Selama beberapa jam tidak ada mobil yang melintas. Si pemuda hanya bisa duduk termenung di dalam mobil meratapi nasibnya. Tiba-tiba, sekilas terlihat melalui kaca spion. Sorotan lampu mobil mendekat dan berhenti di belakang mobil si pemuda. Dan diselimuti perasaan takut, tetapi lebih pada rasa gembira. Si pemuda melihat pengendara mobil itu turun, mendatangi jendela mobilnya. Karena cuaca sangat gelap, hampir-hampir wajah si pengendara tidak terlihat dengan jelas. "Mesin mobil saya mati," serunya sambil menurunkan kaca jendela. Si Adit akhirnya harus opnam, Pak. Panasnya tinggi sudah 3 hari dan timbul bintik merah di tubuhnya. Bahkan sampai pingsan loh. Ibu kok curiga kena demam berdarah? Kan sekarang lagi musimnya. Apa rumah Bu Nani jarang dibersihin ya, Pak? Kok musim sih? Emang durian pakai musiman? Ibu jangan salah, rumah bersih juga bisa jadi sarang nyamuk loh. Karena nyamuk DBD itu bisa hidup di air bersih yang tergenang. Di gantungan baju aja mampu berkembang biak kok. Waduh, kita harus ekstra waspada yo, Pak, kalau gitu. Iya, Bu. Jangan lupakan 3M pokoknya. 3M? Duit semua itu, Pak? Dasar mata duitan.
3M itu menguras tempat-tempat penampungan air seminggu sekali, menutup rapat tempat-tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang bekas yang bisa menampung air guna mencegah bertelurnya nyamuk DBD, Bu. Waspada demam berdarah dengue dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 88 FM Suara Kudus, radionya Kudus. Suara Kudus, radionya Kudus. Cermin, cerita motivasi dan inspirasi. Lanjutkan cermin pagi hari ini yang berjudul Percikan Api. Kemudian orang yang tidak dikenal itu melangkah ke depan mobil dan membuka tutup mesin. Mengulurkan tangannya dan entah apa yang dilakukan. Tidak lama kemudian, dia ini memberikan isyarat agar memutar kunci kontak. Dan alangkah terkejut dan mengherankan, mesin mobil itu hidup. Masih dengan rasa keheranan, si pemuda berseru, "Saya tadinya khawatir, jangan-jangan mobil saya mogok untuk terakhir kalinya." Orang tidak dikenal itu pun menjawab dengan tegas, "Setiap mobil paling sedikit akan hidup sekali lagi bila diberi perhatian yang semestinya." Tiba-tiba angin meredah, hujan berubah rintik-rintik. Orang asing itu melanjutkan perkataannya. Prinsip yang sama juga berlaku bagi manusia. Selama masih ada sedikit percikan api, belum terlambat bagi seorang manusia untuk membuat awal yang baru. Si pemuda tergesa-gesa mengucapkan banyak terima kasih dan segera meneruskan sisa perjalanannya dan tiba di tempat yang dituju. Blegedek kakean omong. Ngopo to? Kawet mau ngromyang ora jelas. Kui Kang So, tiwas tak vote jadi penyiar favorit. Laguku ora diputer. Salah pilih lagu ya Esok jawabnya, maaf Mbak Karsi, lagumu gak masuk list. Liriknya vulgar dan seksi. Sorene, Mbak Karsi, lagumu kategori dibatasi. Requestnya nanti di atas jam 10 malam ya. Jadilah monitor yang cerdas dan melek literasi media. Padune ora duwe lagu iku. Radio cek-cek, ora bunafit. Media adalah cermin budaya kita. Latih diri untuk memahami, kritis, dan mampu membentengi diri terhadap segala informasi yang muncul di media. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 88 FM Suara Kudus, radionya Kudus. 88 FM radionya Kudus, Suara Kudus. Cermin, cerita motivasi dan inspirasi. Masih dari Jalan Jenderal Sudirman 192B Kudus. Kawas Mbak Yu, memang begitu penting sebuah percikan api untuk bisa menghidupkan mobil ya. Demikian pula di dalam kehidupan manusia. Percikan api diartikan sebagai semangat, hasrat, niat, ataupun tekad. Bagi setiap manusia, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, selama masih mempunyai percikan api yang terbentuk tekad, maka tidak ada kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.
kebangkitan baru, dan menciptakan kesuksesan baru. Sungguh tidak mudah untuk berjuang dan keluar sebagai pemenang. Begitu pentingnya kekuatan tekad atau percikan api bagi kita. Tanpa tekad yang kuat untuk mengubah nasib dengan berjuang mati-matian, tidak mungkin nasib bisa meraih kesuksesan seperti hari ini. Dengan bersyukur atas keberhasilan yang telah diraih dan bertekad untuk tetap belajar, berjuang, dan membagi semangat pada setiap orang yang membutuhkan, agar bisa memiliki kekayaan mental dan sama-sama meraih kesuksesan untuk kehidupan yang lebih bernilai. Semoga Anda dapat mengambil hikmah dari kisah percikan api pagi hari ini. Tiffany pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Doa. Anak yang soleh adalah anak yang mau mendoakan kedua orang tuanya baik ketika masih hidup atau sudah mati. Karena itu, setelah selesai mengerjakan sholat fardu, bacalah doa seperti berikut, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita dan mengasihi keduanya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami semenjak kami masih kecil. Mutiara Doa dipersembahkan oleh 88 FM Suara Kudus, radionya Kudus. Radionya Kudus. FM Suara Kudus, radionya Kudus. Pagi di sini. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Kudus. Ku ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Kang Mas Bayu. Selamat pagi. Dan di pagi hari ini ya, spesial di hari Minggu tentunya untuk Kang Mas Bayu yang mungkin menikmati weekend gitu ya kan. Siap-siap aja deh di pagi hari ini ditemani Dori di Selamat Pagi Kudus dengan lagu Indonesia 2000-an ya Kang Mas Bayu. Jadi untuk Kang Mas Bayu yang mau request silahkan langsung saja bisa bergabung di 4134900 maupun di SMS WA di 0858 0386 8788 dengan ketik RSK spasi nama, spasi isi pesan dan requestan Anda. Dari siap menemani Anda sampai jam 8 pagi ya, 2 jam gitu Kang Mas Bayu. Dan baiklah untuk di pagi hari ini langsung saja. Ini untuk yang ngefans sama Abdul ya, ada happy ending nih Kang Mas Bayu. Pokoknya bisa tetap stay tune di 88 FM Suara Kudus, radionya Kudus. Kini ku tahu Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayo, seluruh masyarakat Indonesia yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, segera daftarkan diri Anda untuk menjadi wajib pajak. Karena pajak adalah penopang terbesar penerimaan negara. Dengan membayar pajak, Anda ikut berperan dalam pemulihan ekonomi nasional. Dengan semangat reformasi, mari kita sambut perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Selamat Hari Pajak 14 Juli tahun 2024. Direktorat Jenderal Pajak, institusi kuat, kredibel, dan akuntabel. Pajak sehat,
APBN kuat, Indonesia sejahtera. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus. Demamnya sudah turun, tidak pusing, trombosit sudah normal. Anaknya sudah sembuh dan boleh pulang ya Bu. Alhamdulillah dok, akhirnya bisa melewati masa kritis. Hati-hati, ini masih masa pemulihan. Ingat, waspadai lingkungan yang berpotensi menjadi tempat berkembangnya nyamuk Aedes aegypti. Iya dok, saya akan terapkan gerakan 3M plus sesuai petunjuk dokter. Mari cegah demam berdarah dengan 3M+. Menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan air, plus menghindari gigitan nyamuk. Gunakan juga obat nyamuk, menabur bubuk larvasida di tempat air yang sulit dibersihkan, menanam tanaman pengusir nyamuk, memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk, menghindari kebiasaan menggantung pakaian di rumah yang bisa jadi sarang nyamuk, mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah, dan menggunakan kelambu di saat tidur. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 88 FM Suara Kudus, radionya Kudus. 88 FM Radionya Kudus, Suara Kudus. Pagi di sini. Pagi. Selamat pagi Kudus. Ku ucapkan. Selamat pagi Kudus bersama Dori sampai jam 8 pagi. Masih menyapa Anda ya Mas Bayu di pagi hari ini. 4344900. Halo. Selamat pagi Kudus. Halo, selamat untuk Mas Dori Megas. Selalu sehat semangat. Sukses segalanya, diberi kesehatan keluarga, amin, berkah, dan semuanya selalu lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga salam untuk semuanya tanpa terkecuali di mana ada, salam sehat tanpa obat. Juga salam untuk semua kru Suara Kudus, cowok maupun cewek, juga salam sehat tanpa obat. Gak ketinggalan Mas satu ya, untuk Bunda Baria. Iya. Itu selalu mantau itu monitor. Selalu mantau terus itu. Tahu kok kalau aku salahnya. Dia mesam-mesam sendiri. Ya juga untuk Mas Eni, pagi juga. Gitu dulu Mas Dori. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bunda BK yang sudah bergabung ya. Dan untuk setelah ini nanti Dori akan ngebahas terkait ya hasil laga-laga tadi malam gitu ya Mas Bayu. Ada hasil Liga Spanyol yang kali ini Real Madrid akhirnya menang. Wah, 2-0 ya atas Villarreal. Gimana nih? Nanti aja setelah yang satu ini. Dikasih dulu untuk tadi Bunda BK yang sudah request. Ada Niji Selalu Menjagamu. Kang Mas Bayu, ada yang tahu jika tanggal 6 Oktober diperingati sebagai Hari Cerebral Palsy Sedunia. Perayaan ini baru dimulai tahun 2012 dan berhasil menjangkau 10 juta orang. Tujuannya untuk mempertemukan orang-orang yang hidup dengan cerebral palsy, keluarga mereka, pendukung dan organisasi lebih dari 100 negara. Mereka mengkampanyekan bahwa semua orang termasuk penderita cerebral palsy memiliki hak akses dan peluang yang sama seperti orang lain di masyarakat kita. Ada lebih dari 17 juta orang di seluruh dunia yang menderita cerebral palsy. Cerebral palsy ini adalah cacat fisik yang mempengaruhi pergerakan dan postur tubuh. Jika parah, bisa mengakibatkan penderitanya tidak bisa berbicara, berjalan, juga epilepsi. Sayangnya, cerebral palsy ini tidak bisa disembuhkan, namun mayoritas kondisi penderitanya tidak parah. Asal tahu saja, selain sebagai Hari Cerebral Palsy, hari ini juga ditetapkan sebagai Hari Habitat Sedunia. Hari Habitat Sedunia tidak bisa lepas dari pengetahuan mengenai urbanisasi. Urbanisasi pertama diyakini ada di Mesopotamia kuno yang saat ini dikenal dengan nama Irak. Selama 50 tahun terakhir, urbanisasi yang pesat terjadi di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
Bahkan di belahan dunia, masyarakat berbondong-bondong ke daerah perkotaan untuk mencari mata pencaharian yang lebih sejahtera. Untuk mengatasi masalah ini, pada tahun 1985, PBB mengeluarkan resolusi untuk merayakan Hari Habitat Sedunia setiap tahun pada Senin pertama bulan Oktober. Banyak negara merayakan hari ini, bermitra dengan organisasi global dan nasional untuk mengkaji bagaimana urbanisasi mempengaruhi habitat manusia dan bagaimana hal ini juga berdampak pada lingkungan. Nah, perayaan unik terakhir di hari ini adalah Hari Senyum Sedunia. Perayaan ini baru ditetapkan tahun 1999. Tujuannya sederhana, hanya ingin membuat semua orang tersenyum. Hari itu diinisiasi oleh Harvey Ball. Ia merupakan seorang seniman grafis dan pekerja periklanan dari Worcester. 88 FM. Suara Kudus, radionya Kudus. Kudus. Cukup sampai di sini ya Kang Mas Bayu, kebersamaan Dori dengan Anda di Selamat Pagi Kudus. Ya kerasa juga hampir 2 jam gitu ya kan. Waktunya Dori harus pamit. Dan setelah ini pastikan tak bergabung di 88 FM Suara Kudus, Radio Kudus. Karena setelah ini akan ada Top 10 Request bersama Lika NG. Ditutup dari Papinka,
Aku Masih Cinta. Terima kasih dari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Doa. Apabila Anda ingin dikaruniai ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbanyaklah membaca doa seperti berikut. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min azabin nar. Ya Allah, berikanlah kemanfaatan untukku ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarilah aku ilmu yang bermanfaat bagiku, serta tambahkanlah untukku ilmu. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan, dan aku memohon perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Mutiara Doa dipersembahkan oleh 88 FM Suara Kudus, radionya Kudus. Radionya Kudus. FM Suara Kudus, radionya Kudus. Sepuluh tembang-tembang Indonesia paling hits di Radio Suara Kudus minggu ini. Top 10 Request. Top 10 Request. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, good morning, selamat pagi kaula muda. Gimana nih kabar kamu di pagi hari ini? Kita ketemu di awal bulan banget. Bisa dibilang kita ketemu di minggu pertama nih di bulan Oktober. Hai, buat kamu yang mungkin bulan ini udah bersiap ya, bertambah usia gitu kaula muda. Happy birthday buat kamu. Semoga dengan bertambahnya usia kamu, banyak wishlist kamu yang juga terwujud satu persatu. Amin. Happy banget Lika bisa ketemu lagi sama kaula muda setelah 1 minggu kita menahan rindu gitu ya kan. Karena Lika gak sabar buat kasih tahu kaula muda yang bakalan jadi newcomer atau jadi anggota baru nih di list paling hits di Radio Suara Kudus Top 10 Request. Dan seperti biasa sebelum Lika kasih tahu kamu newcomer minggu ini, Lika bakalan spill lagi, kita bakalan flashback dulu. Kira-kira nih minggu lalu ada siapa aja ya kaula muda, masih inget gak sih? Nah, buat buka lagi ingatan kaula muda, kita flashback dulu. Flashback. Ku tak mudah untuk mencintai. Aku tak mudah mengaku. Kita mulai dengan chat paling bontot minggu lalu. Ada 2 newcomer kaula muda yang berhasil masuk dan jadi anggota baru nih di Top 10 Request. Di chat paling bontot ada single Recycle yang lagi hits banget. Sama-sama bagus dan kali ini lebih kekinian. Sampai Menutup Mata, Mahal Ini. Kita naik ke chat 9, Gemercik Asmara. Lagu ini gak kalah the best sih kaula muda. Hadir dari Raisa Anggiani. Chat 8, Maudy Ayunda masih terus naik kaula muda. Salah satu lagu yang rekomen banget. Hello Asmara Laya, buat kamu yang bener-bener lagi dibuat cinta, ini cocok sih. Chat 7, 5 besar kita dibuka Miss Kadinda dengan singlenya Keras Kepala. Di layar dengan badut baru up 2 chat minggu lalu. Rio Klepi, Bunga Abadi membuka chat 3 besar. Roni Parulian, Angin Rindu, cocok banget buat kamu yang emang lagi LDR mungkin, runner up kita. Dan selamat 10 Request. Top 10 Request. 88 FM Suara Kudus, radionya Kudus. Sudah gak sabar kasih tahu kaula muda newcomer minggu ini. Lika spill dulu, ada 2 newcomer yang udah berhasil masuk jadi anggota baru nih di chat paling hits selama 1 minggu. Yuk kita langsung intip aja di chat 10. Terbilang sebagai pendatang baru, Nyoman Paul ini menunjukkan potensinya sebagai penyanyi yang dicintai banyak fans kaula muda. Yang paling baru, Nyoman merilis single bertajuk Tunggu Apalagi di bawah label rekaman Universal Music Indonesia.
Di lagu ini, Paul mau menunjukkan sisi lain nih dari dirinya sebagai musisi yang juga mampu membawakan dan menulis lagu bertemakan cinta yang lebih positif dan sedikit upbeat dibandingkan lagu-lagu sebelumnya. Nyoman turun tangan langsung nih dalam menulis lagu ini dan dibantu oleh Rahman Sadli. Musik dengan melodi yang menyentuh dan lirik yang maknanya dalam banget. Gemercik Asmara memberikan nuansa baru dalam karya-karya Raisa. Di lagu ini, dia berharap bisa menjadi pengingat nih untuk para pendengar, biar selalu merayakan kebahagiaan dan keindahan dalam sebuah hubungan cinta. Gak peduli. Beb, tahu nggak? Cintaku sama kamu tuh kayak plastik loh. Kok bisa? Soalnya plastik kan sulit diurai, jadinya bakal awet selamanya. Bisa aja. Makanya, kamu tuh jangan suka buang sampah plastik sembarangan. Mulai sekarang, kamu kurangi penggunaan plastik dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya kalau pas belanja, mending bawa tas sendiri buat naruh belanjaan. Kan lumayan bisa bantu ngurangin penyebaran sampah plastik. Iya deh, iya. Sampah plastik emang harus dikurangin. Tapi, cinta kamu sama aku, jangan ya. Enggak. Tapi, kalau dibagi, boleh kan? Duh, badanku kok makin lama makin melar aja. Bajuku pada sempit semua. Kan jadi nggak pede. Iya tuh, harus mengatur pola makan dan gaya hidup. Kayaknya kamu harus dengerin radio deh. What? Hello, apa hubungannya? Ih, nggak nyambung banget. Hello, hubungannya tuh deket banget. Kamu bisa dapetin info diet, fashion, lifestyle, dan tips seputar wanita lainnya di acara Dunia Wanita Suara Kudus. Masa sih? Jadi tips nurunin berat badan juga ada? Ada dong. Yang gak ada tuh tips nikung pasangan orang. Info dan tips seputar wanita bisa Anda simak di Dunia Wanita setiap Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai 9 pagi di 88 FM Suara Kudus, radionya Kudus. 88 FM. Suara Kudus, radionya Kudus. Top 10 Request. Top 10 Request. Thank you buat kamu yang masih terus join di Top 10 Request. Gimana hari minggunya kalian muda? Oh, masih segar banget dong, awal bulan. Iya gak sih? Atau bahkan gak ada bedanya sih, ya mau akhir bulan lah, awal bulan kayak ya udahlah, jalani aja sehappy kalau muda gitu ya. Nah, biar makin happy, Lika langsung ajakin kamu masuk ke chat selanjutnya. Setelah dapat banyak banget gitu ya respon positif atas potongan lagu terbarunya, Maudy Ayunda kembali men-spill lagi nih ya cerita di balik lagu terbarunya berjudul Hari Itu melalui kolase foto yang di-share di akun Instagram pribadinya. Karena bisa dibilang nih, musik selalu jadi bagian dari hidup Maudy Ayunda. Untuk Maudy sendiri, dunia musik adalah salah satu medium yang dia tuh bisa bercerita mengenai pengalaman hidup dan apa yang sedang dia rasakan. Dengan lihainya, Maudy sukses menghadirkan tema hangatnya ikatan persahabatan semasa sekolah, mengangkat manis pahitnya bertumbuh dewasa. Di-mix dengan sempurna dengan suara yang lembut banget, lirik yang dalam, dan melodi yang penuh dengan emosi. Hari Itu menciptakan sebuah landscape musik yang bisa diterima untuk melodi yang syahdu dan mendayu-dayu. Vokal penuh jiwa dari Marcelo Tahito dan penceritaan yang menggugah menarik kamu ke dalam kisah cinta surgawi ini. Melalui Asmara Laya, Elo merayakan kekuatan transformatif cinta, menciptakan lagu abadi untuk semua yang pernah terpaku oleh keindahan cinta sejati. This is pengisi chat 5 kita, Elo Asmara Laya. Lawan sakit Sasa oli Awak lagi bengek balur Sasa herbal oil. Batuk yang membandel minum
sasak herbal oil. Kulit gatel-gatel balur sasak herbal oil. Pagi siang malam pakai sasak herbal oil. Betul banget. Pegel lindu, pijat kerok, keselio, luka gangren, luka bakar, dan luka luar lainnya. Balur dengan sasak herbal oil. Terus kolesterol, tensi tinggi, diabetes, stroke jantung, minum Biosasak 3 tetes 3 kali sehari 1 jam sebelum makan. Badan sehat. Sasak herbal oil harga Rp200.000 untuk sakit ringan hingga sedang. Biosasak harga Rp200.000 untuk penyakit berat dan parah. Pol sudah tersedia di radio Suara Kudus dan Apotek Bakti Farma, Jalan Bakti nomor 42 Kudus. Konsultasi dokter dan info produk hubungi 0857 436 6686. Lawan sakit. Matur suwun untuk Anda masih. Boleh, blegedek kakek nomong. Ngopo to? Kawet mau ngromyang ora jelas. Kui Kang So, tiwas tak vote jadi penyiar favorit. Laguku ora diputer. Salah pilih lagu ya Esok jawabnya, maaf Mbak Karsi, lagumu gak masuk list. Liriknya vulgar dan seksi. Sorene, Mbak Karsi, lagumu kategori dibatasi. Requestnya nanti di atas jam 10 malam ya. Jadilah monitor yang cerdas dan melek literasi media. Padune ora duwe lagu iku. Radio cek-cek, ora bunafit. Media adalah cermin budaya kita. Latih diri untuk memahami, kritis, dan mampu membentengi diri terhadap segala informasi yang muncul di media. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 88 FM Suara Kudus, radionya Kudus. 88 FM. Suara Kudus, radionya Kudus. Top 10 Request. Top 10 Request. Top 10 Request, 10 lagu paling hits di Radio Suara Kudus bisa kamu konsenin sampai nanti jam 9 pagi. Gimana nih kalau udah banyak banget kan lagu yang udah Lika share buat kamu minggu ini? Salah 2 atau salah 10-nya? Lagu favorit kamu juga nggak? Nah, mungkin kalau kamu belum ketemu lagu favorit kamu, bakalan ada di next chat kolom muda. Dan gak kerasa kita sudah masuk nih ke chat 4 minggu ini. Ada satu single yang bisa dibilang banyak banget relate sama kehidupan kita. Apalagi Gen Z, pasti tahu nih. Salah satu lagu milik Rizwan Fadilah, a.k.a. Jan, Tanpa Bicara. Mungkin banyak dari kaum muda yang belum tahu ya kan, ternyata ada fakta yang menarik banget dari penyanyi satu ini. Memiliki paras yang sama-sama tampan nih dengan sang kakak Rizky Febian. Bedanya, si Jan ini jauh-jauh lebih pemalu dibandingkan sang kakak yang supel dan kocak abis kayak si ayah ya. Saking pemalunya, bahkan dia tuh pernah loh menolak tawaran endorse dari brand ternama senilai ratusan juta pastinya. Perlahan-lahan nih sifat pemalunya mulai berkurang nih ya. Dia juga sering untuk menggambarkan perasaan-perasaan yang dalam dan relate sama pendengar. Lagu-lagu Benadia juga sering banget nih menceritakan kisah tentang cinta, patah hati, dan perjalanan hidup dengan sentuhan emosional yang deep banget kalau muda. Selain itu, gaya musiknya